32 kilogram narkotika jenis ganja gagal diedarkan di Padang, Sumatera Barat setelah polisi menangkap 3 tersangka di 2 lokasi berbeda. 3 tersangka pengedar narkoba lintas Sumatera itu telah masuk daftar buruan polisi. Bandar narkoba yang masuk dalam daftar pencarian orang ditangkap di Jalan Raya Ujung Tanah, Padang, Sumatera Barat. Polisi melumpuhkan tersangka dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Penangkapan bandar narkoba ini buah dari penangkapan 2 kurir narkoba di daerah Bandar Padang. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menemukan 32 kg narkoba jenis ganja kering. Dari hasil penyidikan, ganja siap edar dibawa dari Sumatera Utara sebanyak 50 kg dan akan diedarkan ke Bengkulu, tetapi sudah terjual 18 kg di Padang. Ketiga orang tersangka merupakan pengedar narkoba jaringan lintas Sumatera yang selama ini diburu polisi. Ditemukan 25 paket besar dan 2 paket sedang diduga narkotika jenis ganja. Kemudian 3 pelaku ini dibawa, kemudian jajaran Sat Narkoba Polresta Padang menimbang barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 32 kg. 3 pengedar narkoba lintas jaringan Sumatera ini dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel Semarang. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam waktu 6 jam setelah kejadian, tim Resmo Polrestabes Semarang dibantu Subdit Jatantras Polda Jawa Tengah berhasil membekuk Okta Aprianto, warga Wonosobo, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal dengan korban yang tidak lain adalah istri sirinya karena korban cemburu melihat dirinya dengan wanita lain. Tidak tahan dengan perkataan korban, akhirnya pelaku membunuh korban. Istri, Pak. Istri. Apa akan dibunuh? Pak, siapa emosi? Caci maki terus, Pak. Sudah sering belum dimarahin seperti itu? Pak, hari kenapa Pak sampai emosi? Saya cemburu lihat saya mau orang lain. Siapa orang lain? Beda di situ, Pak. Motifnya adalah satu, ada percekcokan antara kedua belah pihak. Karena disinyalir antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu. Sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban sebanyak 2 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Identitas mayat yang terkubur separuh badan di Kabupaten Malang, Jawa Timur telah diketahui polisi. Jenazah korban pembunuhan merupakan pemilik warung makan yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Unit identifikasi Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur berhasil mengidentifikasi identitas mayat yang kondisinya ditemukan setengah terkubur di sebuah bangunan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban berinisial MT, berusia 55 tahun, merupakan pemilik warung yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Identitas mayat dikenali oleh warga dari pakaian yang dikenakan korban identik dengan baju anggota keluarganya. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja PT Pembangkit Jawa Bali yang sedang membersihkan rumput. Polisi tetapkan ayah penyiksa anak kandung yang masih berusia 4 bulan sebagai tersangka. Sang bayi kini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Pelaku juga menyiksa istrinya yang masih berusia 16 tahun.
AM, ayah yang menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan di Samarinda, Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ternyata juga menganiaya istrinya yang berusia 16 tahun. Korban menderita luka memar di seluruh bagian tubuh dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian bayi dengan bercak darah, obeng, pisau, serta ember yang digunakan untuk merendam korban. Melakukan penganiayaan karena atas motif dia kecewa, karena dia merasa kurang perhatiannya terhadap dia. Jadi istrinya selalu memperhatikan pekerjaan dan memperhatikan anak, sedangkan terhadap dirinya tidak diperhatikan. AM mengaku menganiaya bayi dan istrinya karena kurang perhatian dari istri. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Udah niaya anak nih ya? Ya, Ini kepengen ngeliat anaknya lagi nggak? pengen. Terus kalau ketemu lagi sama anakmu kamu ngapain lagi? Enggak itu lagi. Nggak gitu kan lagi? Kenapa? Karena sudah dibawa polisi? Nyerah sih. Emang habisnya ketemu sama anakmu lagi? Nah. Penyiksaan tersebut terungkap setelah istri pelaku meminta tolong ke tetangga karena tak tahan dianiaya dan tak berdaya melihat anaknya disiksa selama sebulan terakhir. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan. 47 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah terendam banjir lebih dari 1 meter. iNews Malam akan segera kembali.